Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu melakukan rebranding atau perubahan logo, rebranding dari BKKBN, logo baru BKKBN menuju cara baru untuk generasi baru. Nah, logonya mungkin kalau di sini ada yang PPKBD senior, dulu logonya itu yang ada gambar BKKBN. KB, ada anak, bapak, 2 orang anak, dan ada ibu. Itu tahun 1970 itu program BKKBN mulai ada, saya belum lahir. Silakan juga belum pasti. Ada yang muda, ada yang belum. Itu kalau jenengan masih ingat uang 100 nomor logonya seperti ini, Nah, itu logo BKKBN yang pertama. Lalu di tahun 2009 logonya berubah lagi, berubah seperti ini. Ini dengan lingkaran. Kalau dulu ada lingkaran biru, saya dulu bisa program lingkaran biru. Nah, terus tahun 2010 logonya seperti ini. Nah, ini setelah 10 tahun di tahun 2020 logonya seperti itu. Nanti untuk pengetahuan panjenengan, karena PPKBD sub PPKBD ujung tombaknya di lapangan. Jangan sampai nanti bisa ada kunjungan atau apa, tidak tahu bahwa logo BKKBN yang terbaru seperti ini. Ini logo ini diambil dari ini, dari artinya ini seperti logo love atau cinta, dan ada kupu-kupu. Nanti untuk artinya dari belakang kebaca enggak? Ini logo love, jadi diadopsi dari lambang cinta, yaitu hati, berarti gambar hati yang merepresentasikan bahwa awal dari sebuah perencanaan adalah dari kasih sayang keluarga dan keharmonisan keluarga yang didukung dengan lingkungan yang selalu mensupport. Lalu gambar yang ini merangkul, jadi BKKBN akan selalu berusaha untuk merangkul, memfasilitasi dan menjadi partner dalam setiap perencanaan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, dari anak-anak sampai dewasa. Lalu kupu-kupu adalah lambang perencanaan dan proses, dapat dilihat dari proses metamorfosis, dari mulai kepompong, ulat, sampai menjadi kupu-kupu yang indah. Seekor ulat hingga menjadi kupu-kupu yang indah. Lalu niki logo, kalau jangan tahu ini infinity atau tak terbatas. Pencapaian harus direncanakan tanpa batas. Jadi itu artinya. Terus warnanya biru. BKKBN identik dengan biru. Sebenarnya ini kalau kelihatan ini gradasi dari biru gelap ke biru terang atau biru muda. Itu artinya itu. Jadi melambangkan unsur ketulusan, kesungguhan dan kehangatan. Nanti bisa dibaca sendiri. Intinya itu, jadi di tahun 2020 ini memang banyak perubahan. Nah, 10 perubahan di BKKBN. Yang pertama logo. Logonya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Lalu tagline yang dulu apa? 2 anak cukup, 2 anak cukup. Sekarang tagline-nya berubah menjadi berencana itu keren. Kalau dulu seperti ini, sekarang seperti ini, Nanti kalau mungkin pas pertemuan selanjutnya jadi itu. Jadi perlu perubahan tagline. Berencana itu keren dan 2 anak lebih sehat. Kalau dulu 2 anak cukup, bahagia, sejahtera. Laki-laki dan perempuan jangan dibedakan. Ketahuan, Sekarang salah wabnya itu, jadi tagline-nya berencana itu keren, jadi seperti ini, 2 anak lebih sehat. Lalu selanjutnya yang ketiga program. Kalau dulu bisa dilihat KKBPK, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Nah, di tahun ini programnya ganti istilah menjadi Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana. Jadi sebenarnya pergantian istilah saja, tapi intinya sama. Mars KB ini kebetulan belum ada untuk audionya.
Mars KB tetap seperti yang tadi dinyanyikan, cuma ada aransemen baru. Tetap keluarga berencana, cuma aransemennya baru. Terus ditambah lagi jingle BKKBN yang tadi pada waktu senam ya, jadi yang berencana itu keren. Itu yang baru, jingle BKKBN. Dan Mars KB, kalau Mars KB tetap. Lalu yang selanjutnya di istilah kampung KB. Di sini ada Candi Mulyo, bagus, ada Bejiarum, ada Pagerjo. Kalau dulu kampung KB adalah kampung keluarga berencana. Sekarang istilahnya diganti dari kampung keluarga berkualitas. Karena identik kalau kampung KB gawiane wong KB. Padahal kampung KB itu adalah kegiatan lintas sektor, tidak hanya keluarga berencana, tapi semua kegiatan. Jadi istilah kampung KB adalah kampung keluarga berkualitas. Lalu ini ada seragam batik nasional, batik namanya batik kencana. Apakah BPKB Desuk menghendaki untuk batik kencana? Batiknya seperti itu, motifnya ini tidak terlalu kelihatan. Kalau dulu mungkin tidak resmi, kalau sekarang harus batiknya motifnya seperti itu, namanya batik kencana. Jadi dari BKKBN. Nah ini untuk tugas PKB yang dulunya hanya menyuluh, selalu menyuluh dan juga bisa membantu distribusi obat. Padahal dulu sebelumnya kita juga mendistribusikan pil, pil juga. Tapi setelah itu ada perubahan, tidak boleh mendistribusikan pil. Sekarang kembali lagi. Ini tambah lagi itu. Ada pil KB. Dulu mungkin mengganggu aksi. Sekarang ada pil KB untuk KB dan yang untuk menyusui dan aksi plus. Lalu ada suntik KB yang membuat siklus haid berhenti. Nah, sekarang ada suntik KB yang siklus haidnya tetap jalan. Dulu susu KB ada 6, 2 batang. Sekarang sudah ada yang 1. Nah, tambah nih praktis. Mungkin besok lagi setengah gitu. Jadi dulu yang 6, mungkin Bapak Ibu jangan 6 katus kipas, iklan. Terus yang kemarin dipasangkan masih 2 yang safari itu lah. Nanti mungkin sebentar lagi di susu KB yang hanya 1. Tapi untuk jangka waktunya tetap sama 3 tahun. Jadi ada yang baru-baru. Itu untuk beberapa perubahan di BKKBN. Jadi dari tadi mulai logo, tagline, penyebutan istilah KKBPK menjadi bangga kencana, kampung KB, kampung keluarga berkualitas. Jadi karena ini kita masih pertemuan tapi masih di masa pandemi. Bahkan Kabupaten Wonosobo sudah bertambah lagi yang positif. Kemarin sudah zona hijau, sekarang zona kuning. Yang positif berapa sekarang? 6. Tambah itu. Jadi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun ini sebenarnya jaraknya masih kurang, tapi yang penting pakai masker, pakai masker, rajin cuci tangan. Apalagi sekarang ada penemuan bahwa virus COVID atau corona itu penyebarannya tidak hanya droplet itu dari cairan yang menempel, tapi sudah ada yang menyebutkan dari airborne, bisa melalui udara. Cuma bertahan di udaranya itu berapa jam itu masih belum, tergantung dari misalkan kegiatan pertemuan seperti ini harus dengan ruangan yang terbuka luas, sirkulasi udara yang baik. Jangan sampai kegiatan apalagi jenengan pertemuan dasa wisma atau pertemuan kader teng teras atau di ruang tamu dengan ruangan yang sempit, pintunya ditutup, himpit-himpitan tanpa masker. Nah, itu sangat beresiko. Jadi pertemuan juga dibatasi, melihat tempat. Kalau tempatnya luas, sirkulasi udaranya baik,
kemarin dari itu 60 peserta itu masih diperbolehkan, tapi ya itu tetap jaga jarak, memakai masker. Yang penting itu memakai masker, jaga jarak paling tidak 1,5 sampai 2 meter. Kalau kegiatan di luar jangan pemerintah trio kalau tidak penting-penting banget tidak usah, karena sekarang bahwa positifnya itu juga masih bertambah dan kemungkinan akan bertambah terus. Itu berencana itu keren. Lalu selanjutnya untuk bapak-bapak dan ibu kemarin sebagian beberapa desa sudah menyetorkan data balita. Jadi data itu merupakan data segmentasi PROPN, program prioritas nasional. Jadi untuk segmentasi PROPN pencegahan stunting. Dulu data itu jelas sudah mengerjakan, sudah disetorkan ke kita setorkan ke dinas. Dari dinas mendapatkan dari provinsi bahwa untuk data tersebut ada penambahan kolom atau penambahan data. Kemarin data yang panjenengan kirimkan tersebut saya kembalikan melalui PPKBD atau SUB Japri masing-masing bengi. Itu jadi ada penambahan kolom. Yang pertama kolom jarak kelahiran, jarak antara anak yang didata tersebut dengan anak sebelumnya. Ini gunanya apa? Untuk mengetahui karena jarak yang ideal itu berapa? Minimal itu kan 3 tahun 2 atau 3 tahun. Nah, kalau di data tersebut diketahui ada baru 1 bulan atau 6 bulan, 6 bulan lah. Apalagi 1 tahun itu sudah punya anak lagi lah, itu kan indikasi. Itu data. Kemarin juga ada yang menanyakan jaraknya, itu kan di situ di kolom sudah saya tulis bulan bulan. Terus ada yang menanyakan, Pak kalau jaraknya 7 tahun pripun nulisnya ya, tinggal di 7 kali 12 bulan Tapi ada yang diisi 7 kali 12 seperti itu. Apa saya yang salah menyampaikan maksud saya kalau 7 tahun ya tinggal dihitung bulannya, berarti kan 7 tahun kali 12 bulan Tapi ada juga yang mengisi isinya 7 kali 12. Buat nomor-nomor ben kabupaten kon minggir derek. Provinsi. Itu. Terus yang kolom kedua berat dan atau panjang pada waktu lahir. Jadi yang jenengan hanya mengetahui beratnya saja, ya ditulis beratnya. Karena di situ ada dan atau berat dan panjang atau berat atau panjang. Jadi beratnya berapa, panjangnya berapa. Terus ada yang tanya, niku ditulis gram atau kilogram? Yus, jenengan punya datanya seperti apa? Daripada jenengan mungkin datanya gram, nek 3 kilo pira ya? Wah bingung. Betul apa? Mau ada yang sudah ditulis kilogram ya tidak apa-apa. Ada yang sudah ditulis 3.200 itu kan mesti gram ya. Kalau mungkin 3.200 kilo ya tidak apa-apa. Dan mungkin ada beberapa yang datanya tidak panjenengan ketahui, masih ada yang kosong. Ya, data itu semaksimal mungkin lah. Kalau memang tidak diketahui, tidak tercatat, jenengan juga kan tidak mungkin keliling boleh di KMS dari rumah ke rumah. Jenengan teknisnya yang minta data yang ada di Posyandu. Mungkin di Posyandu ada pencatatan atau di bidan sudah ada catatannya. Jadi panjang atau berat pada waktu lahir. Kalau jenengan hafal atau tahu datanya, silakan teknisnya kami serahkan ke panjenengan. Nah ini ada contoh misalnya dari Banjar ini. Ya kemarin kan yang saya kembalikan kolom yang warna kuning ini saya tambahin. Nah ini jarak kelahiran 60 bulan, berarti jaraknya berapa? 5 tahun ya. Nah ini berat atau panjang, beratnya 2 kilo
6 gram. Terus panjangnya 45 cm. Ini contoh. Ini mungkin ada yang, nah ini 0 ini mungkin anaknya baru 1 ya. Anak yang didata atau ibunya itu baru mempunyai anak 1 kan, jadi masih 0. Lalu kemarin juga kami menemukan yang penulisan, nah ini kertas ibu. Nah, ini memang kalau Excel, kalau nulis angka apalagi nik, kalau langsung ditulis 330708 itu harus ada triknya di depan pakai tanda petik. Itu trik yang paling mudah sebenarnya, trik yang nah ini misalkan karena jenengan sudah ini kan hasilnya kalau tanpa tanda petik hasilnya seperti itu. Oke, menjadi karena Excel itu kan hanya maksimal sampai 12 digit atau berapa kayak gitu. Jadi depannya kasih tanda petik dulu 330708 misalkan 0509880001 misalkan. Nah, ini harus kan jadinya seperti ini ya. Tapi kalau tanpa tanda petik, kita kan sudah nulis ya, nanti jadi hasilnya berubah lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi itu trik, sebenarnya trik di penulisan. Sebenarnya kalau enggak di format ini, nah jangan di yang teks. Tapi yang paling mudah tadi, paling mudah pakai tanda petik di depannya. Itu tidak hanya menulis nik, pokoknya menulis angka yang sampai lebih dari 12 digit atau 10 digit berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lebih dari 12 digit itu seperti itu. Oke, jelas ya Bapak dan Ibu? Ini sama juga pada waktu pengerjaan R1 push. R1 push kan sekarang ada kolom nik istri dan nik suami. Oke. Kepripun Bu kabar R1 push? Masih diupdate, masih nomor boten. Itu harus tugas wajib PPKBD dan SUB. Apalagi kemarin ada kegiatan safari safari Harganas yang bulan Juni. Lalu kemarin Juli safari yang pandemi COVID. Itu kan banyak perubahan, yang tadinya suntik menjadi implan, pil jadi IUD. Nah itu jenengan update di R1 push. Jadi jenengan selain mengantar akseptor juga akseptornya dicatat. Ya, akseptornya dicatat. Tadi Bu Jum sudah menyampaikan bahwa untuk pelayanan Harganas, insentif untuk kader atau PPKBD atau SUB atau kader yang mengantar itu mendapatkan insentif ya. Ini perlu diingat kegiatan yang Harganas, berarti kegiatan yang bulan Juni ya. Nanti jenengan catatannya harus tahu. Ini bisa dicek dulu, bisa dilihat ya. Mungkin pada waktu kegiatan Harganas. Jadi Harganas itu kemarin pelayanannya hanya di puskesmas ya, baik puskesmas 1 atau puskesmas 2. Ini beringin anom ada 4 akseptor, D 1 implan, Sibupaten 2 IUD, Kertek 2 IUD, Sumber Dalam 1 IUD 2 implan, Purwojati 2 IUD 1 implan, Karangluhur 1 IUD 2 implan, Logo Dalam 1 IUD, Banjar 1 IUD, Damar Kasihan 3 implan, Logo Mulyo 1 IUD 2 implan, Pabrejo 1 2, Candi Mulyo 1 IUD 2 implan, Purbosono 1 IUD 2 implan, Candiasan 3 implan, Kapencar 3 implan, Prejo 3 implan. Jadi kemarin ada 50 akseptor. Totalnya 20 IUD dan 30 implan. Ini untuk kegiatan Harganas
yang pelayanan 1 juta akseptor kemarin, kegiatan sudah berjalan lancar, dan alhamdulillah untuk kegiatan tersebut di pelayanan 1 juta akseptor, kami jenengan melihat di televisi, tercapai dan mendapatkan rekor muri, bahkan melebihi. Dan untuk Kabupaten Wonosobo mendapatkan peringkat ketiga se-Jawa Tengah, maksudnya se-Jawa Tengah, jadi mendapatkan peringkat ketiga se-provinsi Jawa Tengah. Yaitu yang jelas berkat bantuan dari Bapak dan Ibu PPKBD, Sub PPKBD serta kader-kader di desa. Lalu untuk data tersebut kemarin juga dilakukan pengentrian data. Sebenarnya ini tugasnya jenengan, tapi sudah kita handle, kita laksanakan di balai. Jadi semua akseptor yang panjenengan kirimkan, baik itu pil, suntik, kondom, IUD dan implan, itu kita masukkan datanya. Terus bagi Bapak dan Ibu yang belum mengambil pil atau kondom, monggo silakan ke balai. Ada yang memerlukan pil atau kondom gratis ya, daripada expired itu. Gratis sesuai data yang jenengan kemarin serahkan ya. Mau lebih kalaupun misalkan ada ya tidak apa-apa. Itu untuk kegiatan Harganas ya, di bulan Juni. Lalu untuk kegiatan yang di bulan Juli, pelayanan KB pandemi atau COVID, ini beda kegiatan lagi. Yang Harganas kita tinggalkan, catatan yang Harganas kita tinggalkan. Lalu kegiatan yang bulan Juli itu ada pelayanan IUD di RSU yang jumlahnya itu 30 akseptor. Lalu yang selanjutnya pelayanan implan di Puskesmas 1, Puskesmas 2, Klinik Nailusifa dan Klinik Pratama. Pelayanan IUD sudah terlaksana dulu, 30 sudah dilaksanakan. Dulu mungkin ada pertanyaan, akseptornya angsal sangu boten? Ya, Ibu, baik IUD atau implan. Kalau IUD kemarin akseptornya dapat atau enggak? Dapat, langsung diserahkan di sana, Nah, yang kemarin ikut nganter sudah tahu sendiri. Lalu yang implan akseptornya ini samu boten, ini disamuni boten pas pelayanan teng Nailusifa atau Pratama teng Puskesmas samuni apa ora? Tidak ya. Nah, jadi Pak Sunal ini sana apa enggak rencana kegiatan RKP Des, rencana kegiatan pembangunan desa musren ya, musnah itu PPKBD dan Sub PPKBD. Nanti kita juga akan membuat surat dari mengetahui camat yang disampaikan ke desa untuk usulan kegiatan-kegiatan program Bangga Kencana yang kita usulkan ke desa. Kita usulkan ke desa. Mungkin untuk gambaran, ini jadi gambaran kegiatannya ini yang kita usulkan. Karena di dinas kita di kabupaten itu ada 2 bidang KB dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengawal atau bisa ya nyenggol ke desa. Apalagi di sini juga kebanyakan perangkat desa. Paling kita program KB ada yang diusulkan. Walaupun memang di tahun-tahun sebelumnya juga program kita sudah banyak yang didanai dari desa. Ini saya uraikan, ini hanya gambarannya seperti ini. Yang pertama di bidang kependudukan dan KB. Itu ada operasional untuk rumah data kampung keluarga berkualitas. Ini untuk 3 kampung KB di Candi Mulyo, Bejiarum, dan Pagerjo. Nah, ini sasarannya nih untuk rumah data di kampung KB. Barang-barang untuk menyajikan semua data yang ada di desa.
Lalu fasilitasi rapat Pokja Kampung KB. Yang ketiga, fasilitasi pembinaan PPKBD dan sub PPKBD. Ini semua desa. Fasilitasi pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL. Nah, ini monggo poktan-poktannya. Karena memang selama ini poktan tersebut belum berjalan secara maksimal, mungkin hanya namanya saja. BKB ya, ini BKB integrasinya jelas dengan Posyandu. BKL ini kemarin untuk 3 desa Candiasan, Reco, dan Pagerejo itu kan merupakan desa wilayah stunting, jadi kecamatan Ketek desa stuntingnya tambah 2. Dulu Pagerejo, sekarang tambahan Reco, Pak Etik, dan Candiasan, Pak Kupur. Kayaknya orang stunting nih, gede dhuwur stunting. Nah, itu jadi tadi Pak Kupur juga sedang kegiatan itu Pak, jabanisasi untuk desa stunting dari provinsi Pak. Dan datanya apalagi sudah masuk provinsi. Jadi untuk kecamatan Ketek memang 3 desa itu masuk wilayah stunting. Pasti nanti wilayah stunting tersebut banyak kegiatan. Selain digelontorkan dana juga digelontorkan kegiatan, kegiatan. Poktannya ini BKB, BKR, BKL. Ini kita mengusulkan ke desa untuk fasilitasi pembinaan kelompok. Bentuknya pertemuan, lalu ada sosialisasi dan pembentukan PIK remaja. Karena semua desa ini belum semua desa membentuk PIK remaja ataupun ada kegiatan sosialisasi PIK remaja. Dulu di Kampung KB Candi Mulyo sudah, Sumber Dalam juga sudah, Suduk Dewo pernah, Reco, Pagerejo. Nah, desa-desa yang lain monggo. Ini untuk nanti kita usulkan ke desa. Lalu pelatihan kader pendidik sebaya dan konselor sebaya ini untuk PIK remaja.